Kita itu kan jiwa kita isinya apa? Senang, susah, tenang, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Itu kan tidak karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungan sekelilingnya. Beresnya jiwamu itu kan sama dengan ketika kamu mampu menanggapi lingkungan sekelilingmu dengan beres. Jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, ya isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nambah wawasan baru lagi, nambah pengetahuan baru untuk bekal hidup kita. Siapa tahu wawasan-wawasan yang kita kaji ini sedikit banyak bisa meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi senjata kita untuk menghadapi berbagai problematika hidup. Semoga teman-teman yang ikut ngaji tidak putus asa dengan ilmu, tidak apatis, tidak merasa bahwa semua yang kita lakukan ini tidak ada gunanya. Insya Allah kebaikan apapun yang kita lakukan akan juga membuahkan kebaikan. Meskipun mungkin membosankan, meskipun mungkin teman-teman tidak ketemu hasilnya langsung. Kadang-kadang kan kita dengar celetuan-celetuan, alah ngaji sudah berapa puluh tahun yang ini wae. Tidak ada efeknya apa-apa. Ya, ini kalau dalam bahasa filsafat namanya sudah apatis. Semoga tidak putus asa dengan ilmu. Kita tidak tahu bagaimana kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu hadir. Yang bisa kita lakukan hanya mengistiqomahi belajar. Itu saja. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini kita masih ada di tema kebahagiaan. Malam hari ini kita ketemu beliau Thomas Aquinas. Bismillah, kita awali dari dasar berpikirnya. Kenapa sih penting kita membahas kebahagiaan? Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk yang bekerja, bertindak, beraktivitas. Setiap aktivitasnya pasti ada tujuan. Dan kalau kalian cermati, secara umum tujuan dari semua aktivitasmu itu nanti ya jatuhnya untuk kebahagiaan. Boleh kamu cek. Kamu makan, kamu ngaji, kamu jalan-jalan, sampai kalian kuliah. Itu kan pada akhirnya ingin apa? Ingin bahagia. Jadi setiap tindakan pasti ada tujuannya. Yang tujuan itu pasti jenis kebahagiaan. Entah nanti kebahagiaan level apa, tapi pasti nanti jatuhnya ke situ. Tidak ada tindakan apapun yang tidak bertujuan. Kita makan tujuannya biar kenyang, alasannya karena lapar. Kita ngaji tujuannya biar paham, alasannya karena belum paham, belum ngerti. Selalu akan ada tujuan.
Nah, tujuan tadi, kalau ditanyakan terus, tujuannya apa, tujuannya apa, tujuannya apa, ya pada akhirnya ketemunya ya kebahagiaan. Jadi ada satu tujuan puncak dalam hidup ini, ya kebahagiaan. Ayo, boleh dirancang. Kita misalnya makan biar kenyang. Kalau kenyang terus ngapain? Ya kalau kenyang kan terus sehat, Pak. Kalau sehat terus ngapain? Kamu kejar terus itu. Kalau enggak stres lo ya. Pertanyaan ini kamu kejar terus kamu biar apa sih, biar apa sih, biar apa. Pada akhirnya akan biar bahagia. Kalau sudah sampai pada biar bahagia, biasanya sudah selesai. Jadi kebahagiaan itu jadi tujuan finalnya. Apapun itu aktivitasmu. Termasuk ibadah itu demi Allah, Pak. Kenapa sih kok harus demi Allah? Ya biar saya nyaman, biar saya bahagia. Baik dunia maupun akhirat. Jadi manusia itu setiap tindakannya bertujuan dan puncaknya tujuan itu bahagia. Kenapa disebut puncak? Karena setelah itu sudah tidak ada lagi. Menikah itu bisa kalian alasan ini, itu, tapi pada akhirnya kan untuk bahagia. Kuliah juga begitu, demi hidup bahagia. Jadi puncaknya tujuan itu bahagia. Baik. Nah, apakah sama seluruh manusia puncaknya tujuan bahagia? Kalau kata Thomas Aquinas, iya. Kenapa? Ya manusia itu punya kecenderungan dan perangkat hidup yang sama. Variabelnya mungkin beda-beda, tapi arahnya semua sama. Ingin bahagia. Bahkan penjahat sekalipun, dia nyopet atau maling itu. Sampeyan kok tega-tegonya maling, kenapa? Ingin hidup cukup, Pak. Lah kenapa kalau sudah cukup, ya tetap biar bahagia. Apa ada orang yang secara sengaja biar hidup saya susah, Pak? Ini kan tidak ada. Semua mesti ingin bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah tujuan puncak dalam hidup ini. Kalau teman-teman ingat, pikiran seperti ini banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Yang alirannya namanya eudaimonisme. Jadi aliran kebahagiaan. Wong hidup sekali kok tidak bahagia. Hidup itu ya tujuannya untuk bahagia. Ini asumsi pertama. Dasar berpikir yang pertama. Yang kedua, kebahagiaannya Thomas Aquinas, bagi beliau kebahagiaan ini dibahas dalam konteks teologis filosofis. Berarti apa? Yang sehubungan dengan keimanan, sehubungan dengan keberagamaan. Nah, hubungannya apa, Pak? Kebahagiaan dengan teologi, dengan Allah. Ini saya membacanya Allah, ya tidak apa-apa. Ya, tulisannya memang begitu, meskipun mungkin kadang dialeknya beda. Nah, dari Allah mengalir segala kebaikan dan kebahagiaan, dan nanti semua akan kembali padanya. Kita melakukan kebaikan, mencapai kebahagiaan, itu ya karena anugerahnya Allah, dan nanti segala kebaikan dan kebahagiaan yang kita peroleh, itu ya nanti akan kembali kepadanya. Nah, ini rumus teologisnya. Berarti awal dan akhirnya kebahagiaan itu nanti berhubungan dengan Allah. Ini kebahagiaan yang sejati ya, kalau versinya Thomas Aquinas. Asalnya dari Allah, nanti menjadi sempurna dalam Allah. Tujuan akhirnya juga Allah. Ini kalau ini kita imani, kita percaya begitu, wong kita orang beriman.
Kenapa kok bukan pada makhluk selain Allah kita bisa bahagia? Karena makhluk ciptaan hal-hal duniawi itu ya terbatas. Seandainya bisa memberikan kita kebahagiaan, itu ya jangkauannya terbatas. Kalau ingin kebahagiaan yang puncak, yang sempurna, yang sejati, itu ya yang berhubungan dengan Allah. Nah, nanti ada konsepnya sendiri dari beliau. Pokoknya kita yakini dulu. Kalau tadi rasionalnya, kalau ini teologisnya. Nah, kita lanjutkan. Dalam konteks filosofis juga begitu. Kita ini punya dua kemampuan dalam diri kita, kata Thomas Aquinas. Yang pertama kehendak, yang kedua intelek. Intelek, akal budi berarti. Dalam diri kita ada kehendak. Kehendak itu keinginan yang muncul secara fitri dari dalam diri. Itu kehendak. Biasanya dibedakan dengan keinginan. Kalau keinginan itu munculnya karena dorongan dari luar diri. Selama ini kalian menganggap sama ya. Tapi bedanya kalau kehendak dari dalam keluar. Kalau keinginan itu ada dorongan dari luar sehingga kita terus ingin meraihnya. Nah, yang ada dalam diri kita itu kehendak dan intelek. Kehendak itu kan keinginan dari dalam diri, itu yang dicari adalah kebaikan. Kalau intelek yang dicari adalah kebenaran. Nah, kalau di Thomas Aquinas, untuk menemukan kebahagiaan tertinggi yang berhubungan dengan Allah tadi, yang lebih berperan adalah intelek, akal pikiran kita. Nah, ini nanti dasar berpikir yang kedua ini coba kalian ulang-ulang ya, biar paham maksudnya. Jadi yang pertama, awal dan akhirnya kebahagiaan itu ada pada Allah. Yang ditanggapi oleh kemampuan manusia ada kehendak dan intelek. Yang kehendak menginginkan kebaikan, intelek menginginkan kebenaran. Yang lebih mampu menangkap Allah dalam tanda petik, menangkap tadi, itu adalah akal budi dengan berkontemplasi. Kalau kehendak saja belum nyampe. Yang bisa kita menjangkau Allah itu kan dengan akal budi kita, bahwa Allah ada dan kita percaya. Oke, ini dasar berpikir kedua. Ini sebenarnya belum masuk ke pandangannya tentang kebahagiaan, masih dasar-dasarnya. Kamu sudah habis energimu memahami tadi ya. Tak bikin tegang sengaja biar puyeng. Yang ketiga, wis ini mulai agak gampang-gampang. Kebahagiaan menurut Thomas Aquinas itu ada dua. Yang pertama kebahagiaan sempurna, beatitudo, dan kebahagiaan tidak sempurna, felicitas. Kebahagiaan sempurna itu istilahnya Thomas Aquinas adalah vision beatitude. Ini menarik, nanti kalian akan paham tentang apa itu vision beatitude kalau kalian ngerti konsep tasawuf tentang ma'rifat atau mukasyafah. Ini enaknya ngerti macam-macam ya. Jadi kalau baca langsung tidak paham, tapi kalau begitu dijajarkan dengan konsep yang lain yang kamu sudah paham, kalian akan lebih mudah menangkapnya. Jadi vision beatitude, yang itu kebahagiaan sempurna, puncaknya kebahagiaan, itu ya visi yang membahagiakan tentang ketuhanan. Nanti ada uraian panjang tentang itu. Malam hari ini kita menjelaskan dua ini, kebahagiaan sempurna dan tidak sempurna. Ada kebahagiaan tidak sempurna yaitu felicitas. Ini kebahagiaan yang kita kejar dengan nalar,
kita kejar dengan kebaikan. Kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini saat ini, itu kan kita kejar dengan dua jalan, dengan akal budi kita dan dengan kebajikan. Baik kebajikan tradisional maupun kebajikan teologis. Kebajikan tradisional itu yang bisa kita jangkau dengan akal budi, kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, persahabatan, atau kebajikan teologis yang sumbernya agama. Secara umum isinya 3: iman, harapan, dan cinta. Baik, jadi paling tidak sekarang tahu ya, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kebahagiaan itu. Nanti penjelasannya lebih gamblang di uraian selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai. Kalau tadi asumsi-asumsinya, sekarang menjawab pertanyaan apa sih kebahagiaan itu? Jadi memang kalau bahasa Latinnya felicitas, bahasa Yunaninya eudaimonia. Kebahagiaan itu kalau di Summa Theologica nanti ada beberapa definisinya. Minimal ini, kita lihat secara bahasa artinya pemuasan keinginan untuk memiliki kebaikan yang benar dan tepat secara sungguh-sungguh. Atau ada definisi setara, kepuasan subjektif atau perasaan puas yang dialami individu di mana keinginannya berhenti. Kenapa keinginannya berhenti? Karena sudah terpenuhi. Itu bahagia. Misalnya, saya haus, terus minum, ingin minum, terus saya minum, bismillah. Lega sekarang, saya tidak ingin minum lagi. Ini jenis kebahagiaan. Nah, contohnya itu. Kalau tidak dicontohi, kamu bingung baca definisinya dok. Ada lagi definisi sukacita yang real. Ketika seseorang memiliki kebaikan yang dia rindukan. Jadi cirinya kalau yang definisi ketiga ini sukacitanya. Kalau yang kedua tadi kepuasannya. Kenapa sukacita? Keinginanku, kerinduanku terpenuhi. Tujuanku terpenuhi. Itu orang bahagia sudah. Ini pengertian-pengertian dasarnya. Lanjut, cirinya. Ini yang teori-teori tetap kalian harus mengulang nanti ya. Diulang, didengarkan lagi. Apa cirinya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sifatnya ya subjektif, ya objektif. Subjektif karena dia ciri utamanya adalah rasa yang dimiliki seseorang. Ciri utamanya bahagia tadi kan rasa puas, rasa lega, rasa senang. Kalau urusan rasa kan ya masing-masing orang. Makanya disebut subjektif. Tetapi sekaligus objektif. Kenapa objektif? Semua orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, meskipun ternyata isi kebahagiaan bisa beda-beda. Itu yang disebut subjektif. Ngaji ini berat karena perjuangan. Karena kamu merasa harus berjuang, harus punya ilmu, wajib terus kamu ngaji. Ataukah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Itu kan kalian bisa beda-beda. Jadi mungkin bagi yang menganggap ini menyenangkan, menggembirakan, dia sumber kebahagiaan. Ngaji ini, ngajinya saja kebahagiaan. Tapi ada yang mungkin masih besok bahagianya, Pak. Ini masih perjuangan, Pak. Berbeda ternyata, meskipun ngajinya sama. Tetapi keinginan untuk bahagianya objektif, universal. Maka
ya subjektif, ya objektif. Kemudian kebahagiaan itu bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, tapi dia hanya tujuan saja. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahagia itu bukan demi sesuatu yang lain lagi. Kalau sudah sampai titik bahagia ya sudah. Jadi tidak ada lagi yang dituju selanjutnya. Dia adalah terminal terakhir. Yang ketiga, kenapa kebahagiaan itu diinginkan? Karena dalam kebahagiaan dipersepsikan terdapat kebaikan. Kenapa kok saya minum tadi? Karena saya menganggap di balik minum ada kebaikannya, yaitu saya jadi lebih sehat. Kenapa kalian ngaji? Karena kalian tahu di balik ngaji ada kebaikannya. Semua yang ditarget orang yang namanya kebahagiaan, di balik itu pasti ada nilai yang dia persepsi sebagai kebaikan. Kalian mungkin bahagiamu karena apa? Wis kamu boleh sebut. Ingin apa kamu boleh sebut. Kan pasti di balik tujuan yang menurutmu membuatmu bahagia itu kan ada nilainya. Kira-kira menikah membuatmu bahagia, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Karena di balik pernikahan ada nilai kebersamaan, ada nilai melanjutkan generasi, ada nilai fitrah, dan lain sebagainya. Jadi di balik kebahagiaan ada nilai. Dan nanti menurut Thomas Aquinas, oleh karena itu kebahagiaan tertinggi pasti dia mengandung kebaikan tertinggi. Dan siapa lagi kebaikan tertinggi kalau bukan Allah? Berarti kebahagiaan tertinggi juga hanya bisa kita temukan dalam Allah. Nah, jadi ini asumsi-asumsinya untuk menegaskan nanti kebahagiaan yang sempurna. Baik, teori-teorinya sudah. Sekarang kita lihat pengembangan teorinya untuk menuju kebahagiaan sempurna. Syaratnya sekarang. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya. Kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia? Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap, kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan, dia juga menyempurnakan kebahagiaan, dia juga membantu kebahagiaan dari luar, dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia ya harus gembira. Orang yang mendapatkan kebahagiaan harus gembira. Kebahagiaan itu jadi sempurna kalau kita gembira. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Sukacita. Nah, maka dulu kita pernah belajar Imam Hasan Al-Basri itu cirinya orang baik itu apa? Orang yang selalu tersenyum karena dia gembira. Dan orang baik kan pasti orang yang bahagia karena dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Orang bahagia itu gembira. Baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan, dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan. Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak,
saya kira-kira layak bahagia enggak Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Kan ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit. Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu besar sekali, dikirimi orang tiba-tiba ngasih mobil gitu, ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa, sulit bahagia. Itu berarti jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah, karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian, kalau sakit tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus ya memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melekan, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, sepanen kamu. Jaga kesehatan. Ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur, tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia. Meskipun tadi ada bahagia yang tidak sempurna, ada bahagia yang sempurna. Kita telaah satu-satu ya. Kita awali dari yang tidak sempurna. Jadi nanti di Summa Theologia banyak tanya jawab tentang mana kebahagiaan yang tidak sempurna.
Yang pertama, ini sering dianggap orang kebahagiaan. Tapi bagi Thomas Aquinas, iya, tapi itu bukan kebahagiaan yang sempurna. Yaitu apa? Kebaikan jiwa atau kondisi jiwa. Kan kadang-kadang teman-teman kalau belajar di tasawuf itu kita mati-matian disuruh mengelola jiwa agar bahagia, agar dia baik, agar tidak ada kotoran kesombongan, kotoran macam-macam dalam diri kita, kan selalu begitu, kondisi jiwa yang baik. Dan kita menganggap ya bahagia kuncinya di situ. Tapi kalau versinya Thomas Aquinas, kebahagiaan jiwa bukan merupakan kebahagiaan tertinggi. Kenapa? Yang pertama, karena kebahagiaan jiwa itu tergantung juga pada hal lain di luar dirinya. Jiwa tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kita itu kan jiwa kita isinya apa? Senang, susah, tenang, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Itu kan tidak karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungan sekelilingnya. Beresnya jiwamu itu kan sama dengan ketika kamu mampu menanggapi lingkungan sekelilingmu dengan beres. Dan kalau versinya Thomas Aquinas berarti ya dia tidak yang tertinggi kebahagiaannya. Kebahagiaan dia tidak bisa oleh dirinya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, yang di luar diri manusia tadi, kan jenisnya macam-macam. Di luar jiwa kita yang membahagiakan jiwa kan macam-macam. Ada materi, ada kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, semua yang di luar Allah itu mungkin bisa membahagiakan jiwa, tapi tidak sampai puncak. Karena yang di luar Allah semuanya sifatnya sementara. Yang bisa membuat jiwa sampai pada kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan puncak adalah kedekatannya dan persatuannya dengan Allah. Jadi kondisi jiwa saja tidak menunjukkan kita ada di puncak kebahagiaan. Dia mencapai kebahagiaan puncak kalau dia bersandar nyambung dengan Allah. Jadi dirinya sendiri bukan kebahagiaan puncak. Ini logika sederhananya. Kalau teman-teman ingin mengejar kebahagiaan dalam dirimu dengan cara mengaitkannya dengan apapun selain Allah, kalian mungkin bahagia, tapi tidak sampai di puncaknya kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaanmu hanya kalau jiwamu kamu tautkan dengan Allah. Ini rumus pertama yang bukan kebahagiaan sempurna, kebahagiaan puncak. Baik, ini ambil nafas lagi ya, kamu pahami pelan-pelan materinya ini. Kalau tidak pelan-pelan nanti mungkin meleset pemahamannya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penghalangnya. Wah, ini yang panas kalian sudah kalau sampai sini ya. Tadi sudah mau makrifat ya, begitu dibilangi penghalangnya apa Pak? Dosa. Wah, sudah. Jadi penghalangnya kebahagiaan itu dosa. Ini kalau dijelaskan secara abstrak saja sebenarnya ya wajar saja sih. Orang yang melakukan dosa pasti saja dia akan dihantui oleh dosanya. Tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan.
kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty, rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja, dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaanmu. Jadi dosa bisa mengukur sejauh mana kita masih manusia atau bukan. Ketika kita melakukan banyak dosa dan tenang saja, nyaman saja, asik saja, jangan-jangan sisi kemanusiaan kita sudah mulai terkikis. Di situ kita mulai turun derajat dari ahsanut taqwim menjadi asfala safilin. Kita disebut oleh Al-Quran serendah-rendahnya kerendahan. Mungkin lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah dari binatang? Binatang melakukan kekejian, kekejaman karena dia memang tidak punya akal budi. Sementara kita ada kendali akal budi tapi tidak jalan. Berarti kan kita lebih jelek dari binatang atau hewan. Nah, itu yang disebut asfala safilin tadi. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati sense of guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah, sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi, kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa, akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi. Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju, tidak cocok. Jangan menyakiti orang, jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini mabuk masih mending ya.
Kadang-kadang kalian tidak mabuk sih, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah, ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia, kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah, kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apalagi keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin seneng saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa. Mungkin di sini ada yang hobi, apalah. Ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Terus kamu ketagihan. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Wah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi kehendak. Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ, dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan. Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah, ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wes malu. Nah, kita kurang teguh. Padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi tiga ini sering jadi sumbernya dosa yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali kamu grogi, bohong 2 kali groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai. Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur, kamu kaget. Wah, saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Biasanya kamu bohong. Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah, ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari.
Ya paling ndak kadang-kadang kita memang khilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja, bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Jadi dari Thomas Aquinas, mungkin teman-teman perlu mengulang lagi, dipahami satu-satu. Di situ ada pandangan-pandangan tentang mana yang bukan kebahagiaan sejati, mana yang kebahagiaan sejati, mana yang tidak sempurna, mana yang sempurna. Syarat-syaratnya apa, penghalangnya apa. Itu saja bisa teman-teman tangkap, sudah alhamdulillah. Paling tidak untuk yang tidak kebahagiaan sempurna, bukan berarti kita dilarang, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu oleh kekayaan, jangan tertipu oleh kemasyhuran, jangan tertipu oleh persahabatan dan lain sebagainya. Sementara puncak kebahagiaan tadi, yang itu adalah vision, visi kita, kemakrifatan kita pada Tuhan, yo mari kita upayakan sejauh yang kita mampu. Meskipun mungkin setahap demi setahap, kalau dalam tasawuf itu ada makom-makomnya yang harus kita daki. Paling tidak ya kita ini hidup sekali, semoga merasakan nikmatnya puncak kebahagiaan tadi.